Shalom Alehem. Hari ini saya berada di salah satu tempat penginapan di Tausilalahi, namanya Sibayang. Ya, jadi di sini ada rumah-rumah kayu, ya estetik begitu. Tapi dia baru hanya 3 rumah yang baru selesai. Ya, kita doakan ya supaya bisa pengembangannya bisa lebih maju lagi. Kami ketemu sama ownernya di sini. Jadi ini merupakan satu kasih karunia dari Bapak Yahweh. Sewaktu kami dalam perjalanan ke sini, ya, saya diingatkan satu hal sama Bapak Yahweh melalui Ruach HaKodes. Gimana? Karena kalau melalui jalan ini tuh, jalannya banyak yang terjal-terjal juga sih, gitu ya, agak-agak sedikit seram, ya. Kalau nggak profesional yang bawa, bisa-bisa ngelok-lolong kata orang Batak ya. Nah, maksudnya bisa ya kalau nggak bisa ke pinggiran danau bisa saling tabrakan. Jadi yang bawa mobil ke sini tuh harus benar-benar yang sudah menguasai jalan atau ya udah inilah namanya apa ya, jam terbang tinggi. Satu kali waktu dalam perjalanan saya nyetir sendiri, lalu saya ya Roh HaKodes itu berbicara gitu ya. Gimana kalau tiba-tiba kendaraan kami mati, putus, terus kami di tengah-tengah hutan begini, gak ada Google Map, gak ada apapun, gak ada clue apapun, terus tiba-tiba kami berhenti di tempat ini gitu. Gimana kami bisa pulang ya? Nah, lalu hikmat dari Ruach HaKodes berkata gini, kalau itu sampai terjadi berarti satu-satunya cara adalah ini gak ada alat komunikasi apapun ya. Satu-satunya cara adalah dengan menunggu orang yang berjalan kaki, ya kan? Dengan menunggu orang-orang yang bisa mengantarkan kami pulang dengan menunjukkan clue. Yang kedua, kami harus menunggu adanya kendaraan. Oke, harus ada kendaraan yang kami tunggu supaya kami bisa kembali pulang. Nah, jadi ada orangnya, ada kendaraannya. Lalu diberikan clue jalan. Nanti lewat sini, nanti lurus di sini, nanti beloknya di sini. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, untuk kami bisa pulang, berarti kami harus mendengar si penunjuk jalan. Yang kedua, ada kendaraan yang harus kami gunakan. Kalau jalan kaki, dari kebetulan saya di Siantar tinggalnya. Kalau kami harus berjalan kaki, berarti bisa nyampe-nya berapa lama ya? Bisa sebulan gitu kalau jalan kaki. Tapi ini kan lagi ada ini zaman modern. Jadi nggak seprimitif gitulah gitu loh. Sesuai dengan akal budi dan perkembangan pengetahuan juga. Sama Ruach HaKodes juga bekerja demikian. Waktu saya ditanya, ketika banyak orang mau kembali kepada Tuhan, banyak orang aku mau bertobat, banyak orang yang mau mencari Tuhan, banyak orang yang rindu haus bertemu dengan Tuhan, pencipta semesta langit dan bumi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Banyak orang yang harus pulang. Saudara, Kejadian 1 ayat 28 berbicara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan pemilik semesta ini. Kita diciptakan serupa, tapi kenapa ya kita nggak bisa punya kuasa? Omongan kita nggak berkuasa, kita nggak bisa mendengar, kita nggak bisa menundukkan diri kita, ya, kita tidak bisa mencipta, malas-malesan, bisa kayak kita cuman menggosipin orang, kita nggak bisa kayaknya pengen berbuat tapi nggak sanggup. Nah, saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, perhatikan, kita harus punya yang pertama kendaraan. Kendaraan ini sangat menentukan kita sampai ke tujuan kita atau tidak. That's why kalau di dalam hal rohani, kendaraan Anda adalah satu wadah. Ya. Satu wadah. Busnya itu the big bus ya, bus besarnya itu adalah satu wadah di mana kita sama-sama bisa berjalan beriringan ya. Dalam satu wadah itu dituntun dituntun untuk menuju kepada kekekalan.
Maka yang pertama, Anda harus menemukan satu wadah kendaraan ya yang bisa menuntun Anda kepada emet, kepada kebenaran. Karena jika kita mau bertemu dengan Bapa Pencipta langit dan bumi dan merasakan kasih setianya, maka kita harus melalui jalan. Yaitu apa jalannya? Jalannya adalah, the clue-nya adalah Dafar Elohim, firman. Ya, Romanim berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa Yahweh. Makanya kita nggak punya otoritas. Makanya kita banyak yang hidup secara sia-sia. Banyak yang menyerahkan tubuhnya kepada kesia-siaan. Akhirnya apa saudara? Kita tidak bisa bertemu dengan Dafar. Anda lihat semesta alam ini begitu dan sangat luar biasa. Kita bisa memiliki kesalahan. Bisa jatuh dalam pelanggaran. Tetapi ingat, karena kita masih manusia daging. Ya, kita masih manusia daging Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus hidup dipimpin oleh Ruach HaKodes. Kalau kita hidup di dalam Ruach HaKodes, di dalam hadirat Bapa Yahweh, maka kita bisa menundukkan seluruh perbuatan-perbuatan daging kita. Jangan salah, 613 Torah dari kitab Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan atau Beresit, Shemot, Wayikra, Bemidbar dan Devarim. 5 kitab ini mengajarkan tentang Torah. Dihitung semua ada 613 rules, peraturan yang harus kita taati. Namun ketika kita masuk pada perayaan Shavuot, yaitu perayaan pencurahan Ruach HaKodes, dan juga perayaan saat Bapa Yahweh mencurahkan Torah di Gunung Sinai, itu juga tepat pada peringatan Shavuot. Ketika Bapa mencurahkan Torahnya, Mose turun dari Sinai, itu 3.000 orang mati saudara. Kenapa? Karena mereka menyembah patung lembu emas ketika itu. Dan Mose marah sekali dan akhirnya melemparkan Torah itu yang sudah ditulis oleh jari-jari Bapa Pencipta langit dan bumi. Ya, itu pembahasannya nanti bisa kita bahas kembali. Tetapi pada saat pencurahan Ruach HaKodes di loteng Yerusalem, kasih karunia Elohim itu turun. Yeshua dengan kasihnya menunggu sampai kita pada Omer yang ke-50, menanti-nantikan Ruach HaKodes. Apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, 3.000 orang bertobat berarti mau kembali kepada Dafar Elohim. Mereka ada di satu wadah, di satu kendaraan. Ya, dan saat ini saya menggunakan kendaraan saya adalah Kehilat Pemulihan Indonesia. Wadahnya, waktu saya bertemu dengan nama Bapa Yahweh yang Maha Dahsyat, saya minta sungguh-sungguh kepada Ruach HaKodes, Bapa, saya mau perhentian terakhir, the last stop bus yang terakhir, karena capek juga pindah-pindah gereja, ya kan, dari HKBP, GBI, kemudian saya sempat di salah satu wadah juga yang sudah memanggil Bapa Yahweh, tetapi belum dalam. Akhirnya saya menemukan satu wadah yang benar-benar konsisten di dalam hal penyebutan nama Bapa, di dalam hal penyebutan nama Juru Selamat, dan Ruach HaKodes. Tidak perlu pertentangan, perdebatan saudara ketika Anda diberitahukan kebenaran. Cukup taruh di dalam hati. Cari tahu, karena Yeshua berkata, carilah maka engkau mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ada usaha kita, ada effort yang kita lakukan. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, supaya kita kembali kepada jalan yang hasyamai, menuju kekekalan, menuju kepada Bapa Yahweh, menuju kepada keselamatan. Maka saya berdoa, kita berdoa, supaya kita ada satu, di wadah yang tepat. Yang kedua, di Dafar Elohim. Karena sebagai makhluk sosial kita perlu dukungan satu dengan yang lain. Toda Rabba, Bapa Yahweh memberkati.
Hasibenu Avinu le Torateka Bekarvenu Malkenu le Avodateka Vehakashirenu Bitsuba Selema Levaneka Baru Hatta Yahweh Harotse Bitsuba Udam Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh. Tempatnya kita lagi ada di Tungki. Hasibenu Avinu le Bersama-sama dengan Torateka anak-anak Bring di us back to you Yahweh Shebaot. We need your help, we need your love, we need your our defenses Yahweh Shebaot. Kita suruh lagi di sini. Bring us back to you, Yahweh. We belong to you, Yahweh Sebaot. Hasibenu Avinu le Torateka Bekarvenu Malkenu le Avodateka Vehakashirenu Bitsuba Zelema Levaneka Baru kata Yahweh Harotse Bitsuba Udam Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh. Hasibenu Avinu Bitsuba Selema Levaneka Baru Hatta Yahweh Harotse Bitsuba Udam Yeshua